Sudah siap untuk mulai pembelajaran ya? Sudah. Silakan duduknya rapi ya, duduknya. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, langkah berikutnya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya nanti dipermudah pembelajaran dari ini dan juga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, silakan ketua kelas memimpin berdoa. Oke, sekali sebentar. Silakan. Oke, terima kasih ketua. Ya, selanjutnya presensi hadiran. Untuk semuanya apakah hadir? Hadir ya, ada yang hadir. Ini atau sakit atau apa? Gak ada ya? Jadi semua total 34 atau 35? 34. Oke. Ya, hari ini kita masuk di mata pelajaran BIM ya, atau Building Information Modeling ya, kelas 10 DP IB, di mana nanti kita akan mempelajari terkait gambar detail fondasi ya, gambar detail fondasi. Nah, namun sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bercerita sedikit ya, sesuai dengan pengalaman saya terkait dengan materi ini, di mana dulu saya juga merasakan seperti kalian, itu menjadi siswa ya, di SMK Negeri Purwonosari juga. Nah, kelas 10 itu saya belum bisa AutoCAD ya, belum bisa menggambar seperti ini. Mulai bisa itu di kelas 11. Nah, kelas 11 mulai bisa, namun bisanya itu hanya melihat ya, meniru apa yang diberikan oleh guru, saya tiru. Apa yang saya lihat di internet gitu ya, saya tiru ya. Nah, singkat cerita, setelah saya lulus ya, kalian belum lulus ya, tahun lagi, nah lulus setelah ujian nasional, waktu itu masih ujian nasional ya, waktu itu. Nah, itu saya sambil menunggu wisuda, saya ikut kerja di suatu tempat di Masjid Wonosari. Nah, setelah saya merasakan dunia kerja, ternyata apa yang saya pelajari itu agak berbeda. Maksudnya bagaimana Pak? Ya maksudnya itu yang saya lakukan dulu ya, ada gambar dari seperti ini. Nah, ternyata di dunia industri itu berbeda. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya tentunya karena pembelajaran mungkin dari materi-materi yang saya pelajari itu belum dicek terkait benar atau salahnya gitu ya. Nah, sehingga penting sekali kalian mempelajari gambar detail fondasi, karena nanti ketika kalian bekerja ya, kalian harus sudah siap ya, sudah siap untuk memberikan gambar terbaik kalian. Nah, kenapa harus yang terbaik? Ya, karena nanti ketika kita dihadapkan pada kondisi lapangan ya, gambar yang kita buat itu harus sesuai ya. Pastinya gambar yang kita buat itu akan dilaksanakan, akan dikerjakan. Nah, jangan sampai detail yang kalian buat itu membuat si tukang bingung. Ya, Anda mungkin jangan, apalagi tukangnya nanti bingung. Mau tanya ke siapa ya? Ini arsiteknya si misalnya Mbak Ani. Ke arsiteknya Mbak Ani ini siapa? Ya bingung, mau tanya ke siapa? Sehingga kalian perlu membuat dengan baik gambar, memahami dengan baik bagaimana konstruksi gambar detail fondasi yang benar. Nah, diharapkan dengan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ya, kalian akan sebagai peserta didik mampu memahami konstruksi detail fondasi yang benar dan sesuai dengan standar. Standarnya apa ya? Standarnya kalau kita pakai SNI atau Standar Nasional Indonesia. Ya, Indonesia Pride. Oke, yang kedua itu kalian sebagai peserta didik diharapkan dapat membuat gambar dan fondasi menggunakan aplikasi BIM, yaitu khususnya AutoCAD. Ya. Kemudian yang ketiga, kalian sebagai peserta didik mampu menunjukkan sikap kerjasama dan komunikasi yang baik dalam tim. Tuh. Nah, kemudian kita lihat, kita perhatikan di depan
mengapa hal ini bisa terjadi? Namun sebelumnya apa sih ini, gambar apa dulu? Gambar apa? Gambar apa, Mbak? Oke. Ya, rumah roboh ya, rumah roboh. Oke. Yang ada di sebelah kiri. Kalau yang kanan itu masih bagus ya, masih utuh. Kenapa kok ini bisa terjadi? Kenapa, Mbak? Ya, betul. Terjadi kesalahan saat perancangan ya, betul ya jawabannya. Nah, khususnya pada bagian-bagian detail yang mungkin sering dilupakan ya. Ini kebiasaan masyarakat di sekitar kita, mungkin dalam melaksanakan itu masih ala kadarnya atau sesuai ingatan. Oh, dulu saya pernah membuat rumah seperti ini dan nggak apa-apa kok. Ya nggak apa-apa. Sebelum terjadinya gempa. Nah, tapi kan itu kan bencana alam, Pak. Iya, betul, bencana alam. Kita nggak bisa menghindari yang namanya bencana alam. Namun, setidaknya kita sebagai perancang itu membuat rumah, ya, termasuk pelaksana juga nanti berkolaborasi membuat rumah yang paling enggak itu ada waktu untuk kita menarikan di diri. Jadi nggak langsung berat. Nah, bayangkan ya di bangunan ini kita sempat lari nggak nih sejumlah orang ini? Nggak sempat ya. Itu. Nah, ketika kita memahami gambar dengan baik, ya, mempelajari ilmunya sesuai dengan standar dan membuat dengan baik gambar itu, maka nanti dilaksanakan dengan baik juga dan didapati kualitas dari rumah yang baik. Itu ya. Nah, oke, jadi itu nanti kita mempelajari lebih lanjut. Nah, sekarang kita akan mengenal apa itu fondasi, ya, definisi atau pengertian. Di mana fondasi itu adalah bagian terbawah dari suatu bangunan. Ya, bagian paling bawah ya. Bagian paling bawah berarti dia fundamentalnya paling bawah. Ibaratnya rumah tangga ya. Kalau imamnya itu buruk ya nanti rumah tangganya juga buruk. Nah, sama kayak rumah. Ya, kalau fondasinya baik nanti akan rumahnya juga baik. Nah, itu ya. Terus fungsinya untuk mendistribusikan beban bangunan ke tanah agar bangunan tersebut stabil dan kokoh. Kemudian pengertian dari gambar detail fondasi berarti ya gambar yang menunjukkan detail konstruksi dari suatu fondasi dengan skala yang lebih besar daripada dengan fondasi, maupun juga menunjukkan dimensi, material, ya, metode dan detail. Pokoknya yang namanya gambar detail itu ya harus detail dong, ya harus detail. Oke. Next, ini tadi pengertian ya, Selanjutnya kita akan belajar terkait dengan jenis fondasi. Nah, yang pertama itu ada yang namanya fondasi dangkal. Dangkal itu apa? Dangkal. Iya, dangkal itu tidak dalam atau ya kita lebih jelasnya kita baca aja. Fondasi dangkal adalah jenis fondasi yang dipasang pada kedalaman yang relatif dangkal. Tadi kaidah bisa juga di bawah permukaan tanah ya, biasanya tidak lebih dari 3 meter. Nah, untuk jenis-jenis fondasi dangkal itu ada fondasi batu kali, kemudian ada fondasi batu bata dan ada fondasi tapak ya, atau footplug ya, kalau kalian pernah dengar footplug. Tuh, nanti kita akan membahas satu persatu. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya? Ini sudah jelas. Oke. Selanjutnya, nah, yang pertama itu ada fondasi batu kali ya, di mana merupakan jenis fondasi dangkal yang terbuat dari batu alam yang disusun dan direkatkan dengan campuran semen dan pasir. Nah, batu kali yang biasanya digunakan ini memiliki bentuk dan ukuran yang tidak beraturan. Jadi mungkin nanti ketika kalian gambar bisa dibuat batunya yang tidak beraturan. Nah, kalau kebiasaan kita gambarnya justru beraturan ya. Nah, di lapangan kalian jangan berasumsi nanti kok nggak nemu ya batu yang sama gitu ukurannya, kan biar estetik gitu, nggak bisa ya, karena batunya ukurannya berbeda-beda.
Nah, umumnya digunakan untuk bangunan dengan beban ringan, ya seperti rumah tinggal sederhana. Nah, jadi di rumah-rumah kalian itu, kalian rumah tinggal sederhana ya? Apa ada yang apartemen? Enggak ada? Hotel? Oh amin ya, bisa amin ya. Tapi enak rumah tinggal sederhana daripada apartemen. Ya, karena lahan kalian masih luas ya, nggak ada apa. Nanti kalau misalnya ada gempa juga kalian bisa lari duluan. Nah, kalau di apartemen belum tentu. Ya, jadi apa yang kalian merasa wah belum tentu. Ya, kita kembali ke sini lagi. Biasa digunakan di rumah tinggal sederhana. Nah, ini kalian bisa lihat untuk 3D-nya ya seperti ini. Kalau yang bagian atas itu apa tuh? Di atas fondasi yang kotak slope ya, betul. Slope di atasnya slope. Tembok, pasangan batu bata, itu ya fondasi. Next, ada fondasi batu bata. Nah, untuk fondasi batu bata terbuat dari susunan batu bata merah yang direkatkan dengan campuran semen dan pasir. Fondasi ini umumnya digunakan untuk bangunan dengan beban ringan hingga sedang seperti rumah tinggal 2 hingga 3 lantai. Lebih khususnya biasanya kita pakai itu di teras ya, di teras di rumah-rumah itu. Nah, untuk pemilihan batu bata itu sendiri karena apa? Karena lebih murah apa lebih mahal daripada fondasi batu kali kira? Dengan ukuran yang sama lebih murah ya. Oke, betul. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Next, ada fondasi apa? Tapak. Fondasi tapak ini yaitu termasuk yang jenis dangkal juga, terbuat dari beton bertulang. Nah, itu kalian bisa lihat di samping itu. Sayangnya saya nggak dapat. Di samping itu kalian bisa lihat bagaimana tulangan itu disusun ya, dirakit. Menyerupai dengan telapak kaki, maka dari itu dinamakan fondasi tapak atau kalau bahasa Inggrisnya footplat. Kemudian fondasi ini umumnya digunakan untuk bangunan dengan beban sedang hingga berat seperti rumah tinggal bertingkat, gedung perkantoran dan ruko, atau biasanya kita gunakan di 2 lantai. Oke. Nah, selanjutnya adalah jenis fondasi apa? Dalam. Kalau tadi kita belajar dangkal, sekarang kita belajar dalam. Fondasi dalam itu yaitu lebih dari 3 meter. Nah, ini contohnya ada fondasi tiang pancang. Sudah pernah lihat langsung belum? Belum ya. Nah, terus ada juga fondasi sumuran. Kalau di tiang pancang ini itu bisa dilihat ya di gambar itu. Nah, itu ukuran orang, kelihatan nggak? Ya, kelihatan ya, ukuran orang, dan itu ukuran yang panjang. Nah, segitu besarnya. Nah, nanamnya pakai apa? Pakai mesin ya. Karena kebetulan dulu saya pas PKL itu dapat bagian seperti ini ya, di bagian fondasi dan tiang panjang. Jadi saya tahu ternyata sesusah itu untuk membuat fondasi tiang panjang. Untuk apa? Untuk hotel ya. Di hotel Manahara Jogja. Kalau kalian besok main bisa lihat hasilnya, hasil karya saya meskipun cuma mulut ya, cuma ngikut aja sih. Karena cuma anak PKL. Oke ya, itu berarti dia lebih kokoh ya untuk menahan beban yang lebih berat karena tadi hotel ya konteksnya bertingkat-tingkat. Nah, selanjutnya ada fondasi sumuran ya, sama sebenarnya dia juga butuh untuk bolongan yang atau lubang yang besar ya, lubang yang besar. Nah, namun untuk pengerjaannya itu berbeda. Kalau si tiang pancang tadi itu sudah precast ya, sudah dicetak dulu dari pabrik, sudah dicetak, dibawa pakai truk ya atau pangkon, terus dipasang menggunakan mesin. Kalau ini bedanya apa? Buat lubangnya dulu, buat lubangnya dulu, terus nanti dipasang ruangannya dan dicor, gitu ya. Paham ya perbedaannya? Oke. Nah, selanjutnya itu ada pertimbangan pemilihan fondasi ya.
pertimbangan pemilihan fondasi, di mana yang pertama kita perlu mempertimbangkan daya dukung tanahnya ya. Apakah tanah itu tanah keras atau tanah lunak? Tentunya kita mau bangun di Wonosari dengan di daerah rawa-rawa, misalnya ada di Papua atau di Kalimantan, beda jenisnya. Jangan sampai nanti kalian ada yang sudah lulus ditarik ke IKN yang membantu di sana, tapi kalian masih pakai yang di Wonosari, enggak, belum tentu sama ya, belum tentu sama. Kalian bisa menyesuaikan tempat daya dukung tanah. Terus ada juga beban ya, distribusi bebannya bagaimana ya, untuk bangunan itu apakah merata atau tidak, tekanannya berapa. Ini kalian akan mempelajari lebih lanjut di mekanika teknik dan juga nanti di perkuliahan ada ya, statika ataupun mekanika teknik. Terus yang ketiga, ini biasanya ya, kendala di atau perlu dipertimbangkan di bagian di biaya ya, bagian biaya, di mana bervariasi. Tentunya kalau saya mau bangun rumah tinggal sederhana ya nggak perlu pakai tiang pancang ya, nggak perlu, ngapain gitu ya. Kalau rumahnya cuma satu lantai pakai tiang pancang, boros ya, boros banget. Kalian harus pilih-pilih, jangan asal mentang-mentang saya suka pak fondasi tiang pancang, pakai itu aja, nggak sama saya. Oke, yang keempat itu ada lingkungan ya, lingkungan dimana tentunya dalam pemasangan pemilihan itu berdampak terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu kalian perlu mempertimbangkan ya. Tuh. Nah, selanjutnya ini contoh dari detail fondasi rumah tinggal sederhana. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Berarti nanti gambarnya bisa dibuat untuk pasangan batu kosongnya itu yang jangan yang terlalu rapi seperti itu ya. Ya, kalian harus menyesuaikan dengan keadaan di lapangan. Oke. Terus ini yang kedua, detail fondasi B. Perbedaannya apa? Perbedaannya? Ada yang tahu perbedaannya? Angkat tangan. Perbedaan dari fondasi yang A dan yang B. Monggo. Yuk. Ya, silakan Mbak. Yang B di apa? Ya. Terus selanjutnya apa lagi? Ya. Oke, betul ya. Jadi perbedaannya itu untuk yang awal itu fondasi utuh, kalau yang kedua itu fondasi tepi ya, biasanya dipakai di bagian tepi dari rumah ya. Dalam artian mungkin di pagar gitu ya. Sudah paham ya sampai sini? Oke. Nah, saya kira untuk pertemuan kali ini kita membahas itu terlebih dahulu. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membuat ya bagaimana detail fondasi itu kita bisa buat di aplikasi AutoCAD ya. Itu namun sebelumnya kita bisa simpulkan hari ini kita dapat apa aja. Silakan, siapa yang berani menyimpulkan? Bisa menyimpulkan? Ya, angkat tangan yang mau menyimpulkan. Oke, Mas ya. Oke, kesimpulan apa yang kita pelajari di hari ini, Mas? Apa saja hari ini mempelajari pengertian dan fondasi, terus contoh-contoh fondasi, fondasi, ya. Oke, betul ya. Jadi kita sudah mempelajari terkait pengertian fondasi itu apa, kemudian fungsinya untuk apa ya? Tadi yang untuk tentunya untuk membuat rumah yang kokoh. Kemudian ada jenis fondasi tadi, jenis fondasi dangkal dan dalam ya. Tentunya semua punya kriteria masing-masing, kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Terus ada juga cara pemilihan fondasi yang baik itu seperti apa. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, saya kira sudah cukup ya, kalian paham. Minggu depan kita apa tadi? Membuat gambar detail fondasi di AutoCAD. Oke ya.
Sekian dari saya, terima kasih. Kita akan tutup, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, silakan duduk yang rapi dan ketua kelas memimpin untuk berdoa. Baik, terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian cerna dengan baik dan bermanfaat ya. Semoga kalian sukses semua ya. Nanti langsung pulang atau enggak? Silakan nanti hati-hati di jalan ya, dan sampaikan salam saya kepada orang tua ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.